Jangan, Bu. Jangan. Nanti kebaikan ibu habis. Kemarin ibu pahala sedekah A, B, C, D hilang. Pas menghadap Allah sudah keadaan merugi. Kalau kita tidak niat membayarnya, mengundur, maka Allah akan musnahkan harta kita. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, termasuk ke majlis taklim. Apa niat kita? Mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini adalah cahaya yang bisa menerangi kita. Karena kita mengetahui manusia ini sangat punya kecenderungan tinggi terhadap harta, perlu kita kikis ini dalam diri kita bahwa harta itu amanah. Ada jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di majelis taklim Nurul Hidayah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama mengenai pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keuangan yang kita lakukan perlu adanya pengelolaan, perlu adanya pengaturan. Apa landasannya? Landasannya adalah prinsip-prinsip Islam, ajaran Islam, ya, yang harus kita utamakan dalam mengelola keuangan kita sehari-hari. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita belajar bersama mengenai pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama ibu-ibu bahwa mencari nafkah untuk keluarga ini termasuk dari ibadah. Ketika kita niatkan langkah kaki kita untuk mencari nafkah, maka akan bernilai pahala. Jadi langkah kita itu kita awali dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah merupakan sumber pendapatan kita. Ketika yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan ini dibolehkan syariat atau dalam tanda kutip ini halal, maka yang akan kita terima halal. Begitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah ini, kewajiban ayah, ya, memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Jadi di situ walahu, kalau walahu itu kembali kepada seorang ayah. Oleh karenanya ayah wajib memberikan pakaian, memberikan makan, tempat tinggal kepada istri dan anaknya, termasuk pendidikan. Walahu, di situ walahu itu kembali kepada domir huwa. Huwa itu adalah orang laki-laki, itu ayah. Jadi kewajiban seorang ayah, seorang suami mencari nafkah, gitu Bu. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa terdapat pahala di dalam kegiatan mata pencaharian. Jika kita niatkan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meraih pahala. Di dalam ayat lain disebutkan yunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, sekarang ketika suami sudah mencari nafkah, begitu ya ibu-ibu menerima, itulah berdasarkan kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Ketika Allah memberikan ketidaklapangan yang diterima oleh suami dan suami memberikan kepada kita, itulah rezeki dari Allah yang perlu kita syukuri. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar yang Allah berikan kepadanya. At-Tolak ayat 7. Bahkan di dalam sabda Nabi ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqo nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta mataj'alu fi imri'atika." Yang artinya sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta ya dengan tujuan mengharap atau menghadapkan atau melihat wajah Allah pada hari kiamat, kecuali kamu mendapatkan ganjaran pahala. Jadi kalau misalnya pada saat ini suami ibu-ibu mencari nafkah, ibu doakan di rumah ya, bekerja dengan niat mengharap ridhonya Allah atau bertemu dengan Allah pada hari kiamat, maka setiap gerakan langkah kakinya dalam mencari nafkah akan bernilai ibadah. Jadi ketika sudah membangun rumah tangga itu pahalanya banyak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu pahala. Ya, suami mencari nafkah, istri menjaga di rumah. Begitu ya. Ada istri yang menjaga harta suami di rumah, menjaga anak, mengurus dan lain sebagainya, bernilai pahala. Oleh karenanya di dalam membangun rumah tangga ini pahalanya itu tidak terputus. Artinya apa? Artinya di dalam kegiatan kita, keseharian kita bersama suami yang di rumah, ini ibu-ibu ya, semuanya bernilai pahala. Asalkan tadi ibu-ibu bahwa suami ibu adalah imam ibu-ibu. Itu yang paling penting. Posisinya adalah sebagai pemimpin. Ketika ibu mentaatinya di dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini ketika seorang suami memberikan nafkah pada istri dan anaknya, itu bernilai sedekah. Ibu-ibu kemudian menafkahkan untuk kebutuhan, keperluan keluarga yang dibolehkan syariat, maka bernilai sedekah. Prosesnya halal ya, dalam mencarinya, inputnya, kemudian ibu keluarkan untuk jalan yang halal, hasilnya halal. Contoh, ibu punya harta, ibu belanjakan untuk kebutuhan keluarga, maka nilainya pahala, sedekah. Beda cerita ketika ibu dapatkan dari yang halal, kemudian diproses, dikeluarkan dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hasilnya menjadi haram. Contoh, ibu dapat dari pemberian seseorang, kan mendapat harta itu banyak jalannya bu. Ada jalan bisnis, ada jalan usaha, ada jalan sedekah, ada jalan tabaruk, ibu-ibu mendapatkan dari orang lain, atau jalan yang dipaksa, itu jalan warisan. Itu jalan yang dipaksa bu, warisan. Dipaksa, ibu dapat 1/8 kalau punya anak. Dipaksa, walaupun hartanya 5, contoh hartanya 2 miliar lah ya, 1/8, ibu cukup 1/8. Nggak bisa menguasai 2 miliar. Punya suami, meninggal suaminya, ibu kuasai 2 miliar, nggak bisa buat saya. Nggak, ibu cukup 1/8, dipaksa. Itu dengan jalan
warisan 1/8, 250 juta. Cukup nggak? Cukup. Iya. Ya. Ibu punya anak, sisanya buat anak-anak. 2 miliar dikurangi 250 juta, berapa sisanya? 875 juta. Betul nggak? 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar dikurangi 250 juta. 875. Iya, itu sisanya buat anak-anak. Anak laki-laki, anak perempuan, dua-duanya dapat, cuma bedanya laki-laki 2 banding perempuan. Sisanya 875 juta, berarti buat anak laki-laki 2 banding anak perempuan. Kalau ada anak laki-lakinya 2, 500 juta. Ini kalau 2 miliar ya, 500 juta, 250 kan banding 2, ya kan? Sisanya buat anak perempuan tuh 250 juta. Oh, 2 miliar masing-masing anak perempuannya. Itu dengan cara dipaksa ibu-ibu. Jadi jalan mendapatkan harta itu banyak, tapi kita perlu pastikan cara mendapatkannya. Jangan sampai tadi sodakoh pun sodakoh yang diperoleh dari jalan yang bukan haknya. Warisan pun dengan jalan yang bukan haknya. Itu juga yang kita perlu pastikan. Untuk sebelum mengelola keuangan rumah tangga, sumber utama yang kita dapat itu perlu dipastikan apakah ada hak orang lain yang kita ambil atau tidak. Begitu juga tadi tabaru, memberi. Apakah orang yang memberi itu yang kita ketahui ya bahwa itu dari hasil yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu juga memastikan itu ya Bu ya. Oleh karena itu sudah sepatutnya ini mohon disampaikan kepada para ayah gitu ya, untuk mencari nafkah. Yang satu harus ya berusaha mencari nafkah. Yang kedua berniat mendapatkan pahala. 2 ini harus ada dalam diri seorang suami. 1, dia berusaha mencari nafkah, apapun itu bentuk pekerjaannya, yang penting halal, yang dibolehkan oleh agama Islam. Yang kedua, punya niat mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia hanya sekedar mencari rutinitas, nggak ada nilai pahalanya. Tapi kalau dia langkahkan kakinya dari rumah menuju tempat kerjanya karena mengharap ridhonya Allah, maka bernilai ibadah yang didapatkan berkah. Ya, oleh karenanya kita landaskan semuanya niatnya niat baik. Ibu pun ketika bekerja mendapatkan izin dari suami, misal yang bekerja di sini mendapatkan izin dari suami, maka harus menjaga ketentuan-ketentuan Islam dalam dunia pekerjaan. Kalau ibu-ibu bekerja, kalau tidak, alhamdulillah di rumah misalnya pasrahkan kepada Allah, suami bekerja. Ini kalau tidak bekerja ada yang ketidakseimbangan nanti. Ya. Oke, maka di sini kita dapat menggolongkan manusia menjadi 3. 1, manusia yang pertama itu yang meremehkan mencari nafkah untuk keluarga. Biasa. Jadi menganggap itu hal sepele. Ya. Pahala ia mampu mencarinya, maka ini hukumnya dosa. Pahala itu gampang dicari. Jadi menyepelekan mencari nafkah, ini dosa. Karena keberlangsungan keluarga itu perlu adanya harta. Ya Bu ya. Maka daripada itu, ketika ada yang meninggal misalnya, itu hartanya jangan disimpan. Kalau ada yang meninggal udah diberikan haknya pada ahli waris. Kasihan, karena keluarga itu butuh keberlangsungan hidup. Perlu disampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Ya.
Ini Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman. Jadi sistem Islam itu sudah Allah atur dengan rapi, ya. Ya, terima kasih, Bu. Sudah Allah manage dengan baik dan penuh keadilan. Allah sendiri yang menyampaikan dalam firman ini, tidak ada perantara nabi. Di dalam surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 tentang warisan itu Allah sendiri nggak ada perantara malaikat, Bu. Jadi memang itu sudah Allah pastikan keadilannya. Gitu ya. Sebesar walaupun itu warisannya cuma bernilai 20 juta, itu perlu jangan sampai satu orang memakan 10 juta, yang lain dibagi-bagi rata, nggak boleh. Ada hukum Allah. Karena kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang menjadi wakilnya Allah, perlu mengikuti rambu-rambunya agar kita selamat dunia akhir. Ada rambu-rambunya, Bu. Kita nggak bisa baca Quran misal ya, asal ada ilmunya. Oh ya, biar doa kita dikabul bagaimana? Kita ada aturannya. Agar apa? Agar diterima. Ini contoh, Bu. Jadi semuanya ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya. Oleh karena itu jangan sampai kita melanggar. Termasuk yang kita bicarakan siang ini adalah mencari harta. Bagaimana mengelolanya nanti. Itu ya. Maka kalau meremehkan untuk mencari nafkah keluarga, ini dosa. Maka daripada itu wajib dalam Islam itu mencari bekerja, ya. Bekerja itu wajib. Kalau tidak bekerja menjadi beban. Jadi sebenarnya kalau misalnya beda cerita, Bu nih. Kalau misalnya ini tidak dapat pekerjaan, beda cerita. Kalau dia memang sudah malas, ini yang salah. Itu ya. Yang kedua, ada orang yang memberi nafkah kepada keluarganya hanya karena sudah jadi kebiasaan adat. Nah ini, ia tidak berniat juga untuk dapat pahala. Jadi mencari nafkah dianggap sah, tetapi tidak diberikan pahala. Jadi biasa saja ini mah. Keluar rumah untuk mencari nafkah biasa saja. Ini udah kegiatan dia sehari-hari. Tidak ada pahalanya. Oleh karenanya, tadi harus ada dua yang kita harus miliki ya. Mohon disampaikan nanti pada suami. Satu, wajib mencari nafkah. Apapun itu pekerjaan yang penting halal. Yang kedua adalah niat. Membangun niat dalam diri, memperbaiki niat dalam diri bahwa kegiatan mencari nafkah ini adalah dalam rangka mencari ridhonya Allah, mencari pahalanya Allah. Kan kita perlu berbekal, Bu, menuju pertemuan dengan Yang Maha segalanya, yang menciptakan kita. Perlu bekal. Bekalnya itu salah satunya ya suami mencari nafkah dengan niat tadi mendapatkan ganjaran dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan kan itu didasarkan pada niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan, termasuk ke majlis taklim. Apa niat kita? Mencari ilmu, mendapatkan ilmu. Karena ilmu ini adalah cahaya yang bisa menerangi kita. Betul apa tidak? Oleh karenanya ilmu ini cahaya Allah. Siapa yang hari ini mendapatkan ilmu pulang diamalkan, dia mendapatkan cahayanya Allah. Dia akan diberikan petunjuk dan keselamatan. Karena ilmu itu cahaya, Bu. Jadi kalau kita gelap itu gimana? Nggak kelihatan. Justru dengan ilmu kita akan terarah. Termasuk dalam mengelola keuangan. Apakah prinsip-prinsip Islam itu sudah kita terapkan di dalam ekonomi keluarga kita? Ya. Yang ketiga, nih golongan yang ketiga itu yang mencari nafkah untuk keluarganya dan berharap pahala dari Allah. Nafkahnya ini sah, ia mendapatkan pahala. Nah, ini yang mulia. Jadi benar-benar dia keluar rumah, kegiatannya bukan hanya niatnya untuk ekonomi semata, tapi adanya mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mau melakukan pekerjaan, misal dia punya kebijakan tanda tangan, dia tanda tangan, ini tanda tangan saya membawa maslahat. Begitu kalau dalam pengambil kebijakan. Kalau dalam penjual, yang saya jual ini dapat memberikan manfaat buat masyarakat, kan begitu.
Ada nilai yang membedakan antara orang muslim dengan non muslim. Jadi jangan samakan kita dengan mereka. Kalau kita beda, ada nilai. Bahkan kita nyapu saja ketika niat mengharap pahala Allah, dapat pahala. Minum juga demikian. Ya, kalau kita minum tanpa bismillah, tanpa niat karena Allah, ya biasa saja, hilang hausnya, tapi tidak dapat pahala. Jadi nafkah keluarga itu lebih didahulukan. Itu ya Bu ya. Nah, saya langsung sebutkan hadisnya. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibanding 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Anak mau jajan, ibu mau sedekah, anak dulu, itu lebih besar pahalanya. Atau nafkah buat ibu makan terlalu nyirit, pengen makan ntar aja, aduh jangan, udah keluarkan, nggak usah, ntar Allah kasih. Cuma saya mau menyampaikan kepada ibu-ibu, tingkatkan takwa. Iya, tingkatkan sedikit, udah getol ini, tingkatkan lagi. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu yang mau saya sampaikan ibu-ibu. Ini tauhid kita kuatkan, tingkatkan takwa kita kepada Allah, dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakin. Kalau kita nggak yakin, ya sudah, yakin. Kan Allah sendiri yang menyampaikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk ya di muka bumi ini yang tidak ada rezekinya. Allah lah, wa 'alallahi rizquha, Allah yang akan memberikan rezekinya. Bahkan kepada hewan melata pun Allah yang memberikan rezekinya. Jadi ini menunjukkan adanya keutamaan nafkah untuk keluarga. Ibu-ibu jangan terlalu berlebihan untuk irit, tidak juga untuk mubazir. Ya, tengah-tengah. Pastikan tidak terlalu irit, tidak terlalu boros. Tengah-tengah. Ada rezeki, alhamdulillah. Gitu kan? Bisa. Gitu. Kalau nggak ada rezeki, alhamdulillah. Nggak ada rezeki buat apa Bu? Makan kan ada. Sekarang saya tanya ibu-ibu, di rumah ada makanan nggak? Ada. Iya kan? Iya, ada. Tempat tinggal aman? Aman. Ibu sehat? Ibu sudah menguasai dunia seisinya. Kenapa perlu dikeluh kesahkan lagi? Udah cukup. Di rumah ada tempe, itu sudah menguasai makanan pokok. Ibu beda lagi ketika keinginan ibu pengen makan ayam, beda lagi ini. Iya kan? Iya kan? Jadi itu kita melihat nikmat yang Allah berikan, bukan kita melihat nikmat orang lain. Kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, fakul alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi nafkah keluarga itu lebih utama. Dan Islam mengajarkan kita untuk bekerja. Tolong disampaikan ini ya kepada para suami atau anak laki-laki. Ya, karena anak perempuan itu atau ibu-ibu itu memang di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu mau bekerja, dapat izin dari suami, ya dibolehkan. Tapi harus menjaga ketentuan agama Islam. Jangan sampai ada norma-norma yang dilanggar. Ada sahabat pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayul kasbi atyab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi. Jadi bukan mengemis, bukan meminta, tapi kita bekerja sendiri dari tangan kita, hasil jerih payah kita
kita dapat ini yang terbaik nafkahnya. Oleh karenanya kita tidak ada menggantungkan kepada seseorang. Sudah, apa yang bisa kita perbuat, kita lakukan. Bergerak, kan gitu ya. Maka akan ada keberkahan. Jadi kalau ibu-ibu bergerak, salah satunya adalah dengan berdoa. Di rumah tidak ada yang diucapkan, diem saja, berdoa, bersih-bersih, berdoa sambil berzikir. Tingkatkan takwa sebagai seorang istri, Allah akan turunkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan kata saya, Bu, tapi kata Allah yang menciptakan kita semuanya. Cukup meningkatkan takwa. Itu solusinya. Masalah perekonomian itu ada di situ semuanya. Ya, ini Islam menganjurkan untuk bekerja. Wal qalil minal halal yubaraku fihi wal haramul katsir yadhhab wa hammakullahu ta'ala. Rezeki yang halal sedikit itu lebih berkah daripada rezeki yang haram banyak. Maka ini apa yang akan terjadi kepada diri kita, maka harta itu akan cepat hilangnya dan tidak diberkahi. Allah akan hancurkan. Jadi ya sudah, kalau intinya gini, kalau misalnya dapat haknya ya tadi 1/8, ya sudah, jangan makan hak orang lain. Udah, ini punya kita. Ada misalnya 10.000, kita dikasih 10.000. Nah ini hak kita, berarti kita dapat harta dari cara pemberian. 10.000, bukan ketika ngelihat dengan cara yang lain terus kita ambil punya orang lain, kita dapat lebih banyak. Ini tidak berkah. Oleh karenanya prinsip Islam yang pertama, 1, bekerja itu wajib. Ini bekerja itu wajib. Yang kedua, niat dalam bekerja, tetapkan dalam diri bahwa bekerja kita itu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memberi nafkah termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Kadang ada perselisihan ketika misalnya ibu-ibu tidak salah, suami ibu memberi banyak gitu ya pada anak, ibu bilang tuh jangan atuh beli mainan semuanya misalnya. Iya, itu udah banyak. Mungkin ya itu jalannya gitu ya, emang ada rezekinya seorang anak di situ. Allah akan ganti lagi. Ya huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memberikan rezeki. Maka daripada itu, ibu-ibu tingkatkan doanya, bukan tingkatkan ngobrolnya. Tingkatkan doanya buat suami, buat anak. Kali rezekinya dari anak, kan itu juga boleh. Ya, apa yang dimiliki anak adalah punya orang tua semuanya. Kalau anak punya harta yang banyak, ya itu punya orang tua juga gitu ya. Kalau kata Nabi, anta wa maluka li abika, begitu. Kamu dan hartamu punya orang tuamu, begitu. Ya, kalau ibu punya anak, ya masya Allah itu ya. Itu hartanya juga ibu punya hak di situ. Ya, oleh karenanya, karena kita mengetahui manusia ini sangat punya kecenderungan tinggi terhadap harta, perlu kita kikis ini dalam diri kita bahwa harta itu amanah. Ada jawaban. Ya sudah, punya hak. Kita nafkahkan kewajiban buat nafkah diri kita, Bu. Ya Bu ya. Ibu mau beli baju, ya silakan, asalkan ada uangnya. Beli baju lagi boleh apa tidak? Silahkan buat ibadah. Tapi ada konsep yang misalnya Bu, misalnya ini masih layak, udah nggak apa-apa pakai yang ini. Ada kesederhanaan gitu ya. Nabi juga pernah itu ketika ada satu alat, saya lupa ya, tapi Nabi nggak membeli baru, tapi beliau perbaiki gitu, bejananya kalau tidak salah. Jadi tetap pakai yang lama diperbaiki gitu. Itu juga
cara. Sebenarnya kita menghadapi hidup itu cara. Mau kita bersyukur, ya kan? Dan kita puas atau kita kufur nih nikmat. Nafkah sedekah, ya. Nafkah sedekah. Jadi ibu kepada anak, ya udah sedekah. Anak biaya sekolah sedekah. Apalagi bu? Anak jajan sedekah, begitu aja. Insya Allah Allah ganti. Kan infak mengeluarkan. Nafkah itu anfaqo yunfik, mengeluarkan. Allah akan ganti. Ada gantinya. Gitu bu. Baik, kita minta sama Allah. Apa kita mau apa gitu. Kita minta. Apakah itu jadi kebutuhan pokok kita? Kita minta. Apa itu jadi kebutuhan bukan pokok ya namanya? Ada primer, ada sekunder. Sekunder kita minta. Ya, atau tersier nih, tersier yang tingkatan ketiga nih. Yang ini nggak usah dibeli juga, nggak usah dicukupi juga masih bisa. Cuman memperindah saja gitu ya. Ya kalau misalnya 1, 2 sudah dicukupi, ibu mau memperindah rumahnya, silahkan selama ada anggarannya. Ya Bu RT ya. Dicat misalnya. Ya itu tanggung jawab suami semuanya. Jadi alhamdulillah semuanya kan tadi saya bilang walahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Pakaiannya, tempat tinggal, ya makanan itu tanggung jawabnya termasuk pendidikannya. Alhamdulillah. Harta yang dinafkahi semakin berkah. Kalau kita nafkahi, asal jangan disimpan gitu di dalam rumah, tidak disedekahkan, tidak dikeluarkan. Dan akan diberi ganti, Allah ganti. Allah ganti. Dan ini ingat bahwa setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya. Ia benar memperhatikan nafkah untuk keluarganya atau tidak. Makanya suami ibu itu perhatikan nafkah ibu. Itu nanti akan dimintai pertanggung. Udah makan belum ya istri saya, begitu kan? Dan memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Perlu bersyukur, banyak syukur, alhamdulillah. Karena setiap orang itu melihatnya itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa oh dia diberikan kekayaan, oh dia diberikan kesulitan misalnya. Itu dua-duanya adalah bagian dari ujian di dalam hidup ini. Tinggal kita menyikapi ujian ini. Apakah kita mampu bersyukur? Kadang ada yang diberi kelapangan, tapi sedikit yang bersyukur dengan tidak mensyukuri yang Allah berikan. Contohnya apa? Bisa jadi dia tidak dapat mempergunakan hartanya di jalan Allah. Ya kan? Punya uang tapi tidak ada sedekah di jalan Allah. Gitu ya. Atau ada yang tadi diberikan kesulitan hidup. Dengan kesulitan hidup itu dia bersabar sehingga dia mendapatkan pahala yang tanpa batas. Oke. Jangan sampai kita mengemis nilai yang berikutnya ini. Jangan sampai kita mengemis. Ya. Kita harus punya prinsip bahwa kalau dalam bahasa Indonesia tangan di atas lebih baik daripada tangan. Kalau misalnya ibu tidak mengemis terus ibu dikasih bagaimana? Betul, diambil. Tapi ibu jangan minta. Ya, Islam memerintahkan menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan, Bu. Kalau memang kita mampu bekerja, bekerja. Kalau tidak, contoh sudah lemah, itu ada nih, Bu. Saya bertemu dengan seorang kakek ya, kakek ini. Umurnya itu kira-kira 70-an. Pengen kerja mau, tapi tenaga udah tidak begitu. Akhirnya apa yang dia lakukan?
banyak beribadah kepada Allah. Saya lihat kegiatannya, oh iya, pergi ke masjid. Ini masjid sepi. Pada kemana ini? Ayo, tingkatkan takwa, jangan dari ibu-ibu saja. Tingkatkan takwa suami ke masjid. Tingkatkan takwa. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Tingkatkan takwa. Ya Bu ya, setuju apa tidak? Kita nggak boleh minta-minta. Orang yang punya kecukupan harta, punya kemampuan untuk bekerja, dilarang minta-minta. Udah punya tetap minta. Apalagi nanti ini lebaran nih, anaknya udah diajarin minta tuh, minta. Jangan. Ada aja. Tiapan orang tuanya punya, kenapa harus suruh minta-minta anaknya? Udah kasih aja. Ya, ini tadi Ibu memberi alhamdulillah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sampai anak kita disuruh minta. Begitu Bu. Ya. Minta di sini seperti minta zakat, minta sedekah, sedekah sunnah Ibu ya, minta kafarot. Tapi kalau minta tolong gimana? Minta tolong dong ambilin sabun, boleh nggak? Boleh kalau itu. Minta tolong ambilin sabun? Boleh. Boleh ah, duitnya nanti. Beliin. Iya. Minta tolong, boleh. Ibu-ibu minta tolong, misalnya angkatin ini, boleh. Yang boleh minta-minta itu 3 Bu. Pastikan nih, yang mau minta-minta harus 3 kondisinya. 1, tidak menghinakan diri. Ya, jangan sampai dengan minta-minta dia menjadi hina. Yang kedua, tidak mendesak-desak saat minta. Udah minta mendesak-desak. Iya. Dan tidak menyakiti orang yang memberi. Nah, jangan sampai. Tidak boleh. Tapi kalau yang meminta dibolehkan itu, contohnya minta air untuk diminum, nggak masalah. Minta air dong, kadang-kadang kan ibu-ibu minta air, pernah nggak Bu? Ya, boleh. Karena perbuatan Nabi SAW akan hal ini, boleh. Meminta meminjam suatu barang atau uang, boleh nggak? Boleh. Ya, meminta sesuatu yang sedikit seperti minta tolong tadi, ambilin sepatu, boleh. Ya, boleh aja. Oke. Jadi kita dilarang untuk mengemis, jangan sampai kita mengemis. Kadang-kadang ya ibu-ibu ya, yang tadi itu, kalau seandainya kita minta sedekah itu sudah tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Hukum meminta diberi hadiah gimana nih? Beri hadiah dong. Kalau sedekah kan nggak boleh. Kalau beri hadiah, diberi hadiah dong. Ini gimana nih? Hukumnya makruh. Apa makruh? Ditinggalkan lebih baik. Meminta ya, ditraktir temen kadang-kadang kan? Pernah nggak? Ya kan? Makruh hukumnya Bu, makruh. Ya. Kalau yang apa Bu? Ada yang ngajak ya alhamdulillah. Makanya doakan yang ngajak itu. Doakan semoga Allah membalas dengan limpahan pahala. Kalau yang tadi seperti minta tolong ambilkan A, B, C, D itu boleh. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai nanti kita minta
THR-nya dong, gitu ya. Jangan sampai minta-minta ini. Padahal kita mampu. Ya. Kaidahnya adalah al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan kanan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Standar nafkah itu ada nggak, Bu? Standar nafkah keluarga itu ada apa tidak? Harus sekian, ada nggak? Nggak ada. Alal musi qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Ya, dan orang yang tidak mampu atau miskin menurut kemampuan kita ukur aja. Sekarang, oh suami saya mampu, berarti lebih banyak, iya kan? Ibu-ibu lebih banyak mendapatkan dari suami. Ternyata suami tidak mampu, alhamdulillah semampunya. Ada yang bilang alhamdulillah wae. Nggak ada wae, nggak pakai, ikhlas lillahi ta'ala, alhamdulillah. Iya, jangan pakai wae, udah ikut pengajian alhamdulillah. Kata-katanya harus lurus, alhamdulillah. Nah, kalau seandainya suaminya tidak ngasih gimana? Padahal ada, gimana? Ambillah hartanya yang biasa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan kadar yang ma'ruf. Ya, kalau ada boleh diambil tapi dengan kadar yang ma'ruf, yang baik. Gitu. Ambil boleh kalau suaminya tadi nggak mau ngasih, tangga. Kalau nggak mau ngasih, pelit maksudnya. Ya, boleh ambil dengan cara yang baik, berdasarkan kebutuhan ibu-ibu. Ya, tapi kalau baik, jangan. Saya dapat cerita dari teman saya. Kata teman saya begini, itu istri saya ada uang saya taruh habis pulang, itu uang taruh di meja, nggak diambil. Luar biasa katanya dia. Oh gitu, iya. Saya tuh ada berapapun itu, banyak sedikit nggak diambil. Baik anak maupun istri nggak ada yang ngambil, kata dia. Luar biasa. Ini ibu-ibu zaman sekarang asli manusia katanya. Emang Bu RT adalah malaikat. Makannya duduknya bareng. Aduh. Ya. Jadi yang jadi patokan dalam hal nafkah itu satu, mencukupi kebutuhan istri, anak dengan baik. Tolong sampaikan pesan saya kepada suami ibu-ibu, harusnya dibawa ke sini. Iya. Tapi ini bergantung keadaannya, bergantung juga tempat dan waktunya. Kalau memang suaminya memang banyak hartanya, ya harus diberikan. Ibu minta apapun wajib dikasih, gitu ya, minta ini. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nggak minta. Yang kedua, melihat kemampuan suami. Ya Bu, melihat kemampuan suami. Apakah dia orang yang dilapangkan rezeki atau dia orang yang tidak dilapangkan rezeki? Lihat kondisi suami. Kondisi suami banyak uangnya, nggak apa-apa Bu. Ibu, saya punya cerita Bu. Ada suami ya almarhum ini, dia itu sering memberi kepada istrinya. Misalnya begini, kata istrinya, pengen saya itu nih biar pakai kalung, dibeliin. Pengen saya ini pakai gelang, dibeliin. Beli baju gamis A, dibeliin. Itu suami. Terus misalnya ada
yang apa namanya, yang meninggal gitu ya, kata istrinya kasih segini aja, kata suaminya lebihin, itu suaminya. Ya. Dan almarhum ini terlihat baik, baik. Jadi orang-orang banyak yang mendekat kepada almarhum, baik laki-laki maupun ketika meninggal. Masya Allah, peninggalannya banyak. Masya Allah. Tapi itu memang kekayaannya itu dizakatkan. Punya harta peninggalan 150 gram emas. Banyak nggak? Dizakatkan setiap bulan. Termasuk emas istrinya dihitung. Istrinya punya emas sekian, 25 gram itu dizakatkan dari keluarga. Setiap tahun zakatkan 2,5-nya. 150 gram emas, banyak. Ya, zakatkan sama dia. Anaknya suruh ngitung. Itu keluarkan zakatnya. Itu suami sebagai imam. Luar biasa. Ya. Ketika ketika meninggal, almarhum banyak meninggalkan harta, tapi hartanya sudah ditunaikan zakatnya. Alhamdulillah. Itu ya, mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan baik. Termasuk dalam hal nafkah ini urusan pakaian, tempat tinggal, Bu. Nah, ini tempat tinggal, maka daripada itu ini bukan urusan rumah, tempat tinggal, boleh juga nyewa, gitu kan? Boleh ngontrak, yang penting tempat tinggal. Itu. Termasuk misalnya ada juga makan, lauk pauk, ya kan? Ibu mau makan padang, gue boleh, ya? Minta sama suami, boleh. Ya. Pakaian, ya, mau beli pakaian, boleh. Itu termasuk kewajiban suami. Alat mandi, peralatan diri. Kalau zaman sekarang, kalau kata Bu RT, skincare. Alat masak, makan, tempat tinggal, perabotan, bahkan penyejuk ruangan. Kalau bisa pembantu. Alhamdulillah. Tingkatkan takwa kita bersama keluarga. Ayo masuk surga bersama keluarga. Jangan sendiri-sendiri, ajak bapaknya ke pengajian. Sini kita belajar bersama-sama. Ya kan? Kita ajak bersama-sama, mari kita tingkatkan takwa kita bersama-sama. Gitu ya. Tadi kalau seandainya suaminya pelit, ya ibu boleh mengambil dengan wajar. Ya Bu ya? Ada yang di sini suaminya pelit? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ada, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Jadi prinsipnya kita jangan sampai ada tabzir. Tabzir itu mubazir. Harus pertengahan, al-iktisad. Di antara tidak boleh israf berlebihan, tidak boleh taktir terlalu pelit. Insya Allah diganti Allah yang memberi rezeki ini. Allah yang memberi rezeki kita. Huwar Razzaq, dialah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Jadi sudah tidak ada keraguan. Apakah kita masih tidak percaya? Gitu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Benar Bu. Ini konsep takwa itu, suami yang bertakwa diturunkan rezeki yang banyak. Peninggalannya banyak, Masya Allah. Yang saya tahu gitu ya, rumahnya 2M. Masya Allah. 2M, 2 miliar. Dan itu Masya Allah, menurut cerita itu beliau sering sholat ulama, sholat duha, sholat rawatib, tahajud, dan lain sebagainya. Jadi sebelum bekerja tuh sholat, itu luar biasa Bu.
Itu imam, kalau kata anaknya, itulah imam yang baik. Anaknya bilang begitu. Anaknya misalnya pada hari ini, di hari kelahirannya diberikan hadiah walaupun sudah nikah. Iya, sama almarhum, luar biasa. Artinya tadi Bu, masalah nafkah itu termasuk istri dan anak-anaknya. Dasarnya apa? Ayat Quran, walahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Walahu itu kewajiban suami. Makanya sampaikan. Yang sampai malas-malas ini punya keluarga, punya tanggungan. Dasar Islam itu wajib. Beda cerita tidak dapat lapangan pekerjaan. Kan Islam sudah mendorong. Dan bumi Allah itu luas, tidak ada di desa Parakan Jaya, mungkin di desa Pabuaran. Kalau tidak ada lagi mungkin di kecamatan, mungkin di kota dan lain sebagainya. Ya kan? Bahkan waktu saya di Ponorogo, saya tanya, ibu dari mana? Dari Bandung. Batagor Bang. Luar biasa, ke Jawa luar biasa. Itu Bu, gak usah perlu khawatir. Tingkatkan takwa, sekali lagi, tingkatkan takwa. Ayo kita bangun. Jangan sendiri-sendiri masuk surga, bersama keluarga. Kedua, berbelanja sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan belanja sesuai keinginan. Kalau sesuai keinginan banyak. Sudah beli satu rumah, ingin beli rumah kedua. Sudah beli satu apartemen, beli lagi. Jangan, ya. Betul apa tidak? Iya kan? Berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Butuh. Tingkatan kebutuhan ada 3 Bu. Minuman? Ada. Ketiga, pakaian ada? Obat ada? Tempat tinggal ada? Ibu punya dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Apa yang harus tidak bersyukur? Luar biasa. Ya Bu ya. Yang di pojok lihat tuh, bersyukur semua. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Ya, yang kedua haji atau sekunder. Ini bisa saja hidup, tetapi kalau tidak dicukupi akan terasa sulit. Contohnya adalah seperti listrik, telepon, wifi. Bisa nggak hidup nggak pakai wifi? Bisa. Ya sudah, kalau memang bisa ya nggak usah. Kalau misalnya merasa sulit ya beli. Kalau misalnya mampu nggak apa-apa. Begitu. Jadi jangan sampai kita kebutuhan tersier dulu, ya kan? Tersier itu untuk gaya hidup ini yang memperindah. Sedangkan kebutuhan makan minum besoknya banyak puasa. Jangan sampai. Iya. Ya Bu ya. Ini hati-hati. Yang tersier ini, yang tadi saya sudah bilang, kalau punya satu mobil beli lagi 2, 3 dan seterusnya. Ya. Padahal kebutuhannya cuma satu. Jadi hidupnya hanya untuk gaya. Tidak boleh. Jadi belanjalah yang bijak. Yang bijak. Sering kita harus tanya nih, kita beli ini tuh untuk apa gitu ya. Kita tanya, jangan sampai oh iya ternyata buat dilihat orang lain. Jangan, dapat hisap nanti. Enggak boleh. Ya, pamer kata ibu-ibu. Jangan. Selama ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak mesti beli yang baru. Nah ini, kalau misal masih bisa dipakai, ya sudah pakai yang ini. Terus ada yang nanya, tapi bolehkah beli yang baru? Boleh. Mampu, boleh. Tidak, jangan sampai. Makanya buat daftar belanja Bu, ibu-ibu biasanya paling pinter. Daftar belanja A, B, C, D, tulis harga perkiraan. Ibu-ibu paling pinter ini mah, karena menteri keuangannya. Menteri keuangannya. Ya. Yang kelima, ini memang agak pahit, tapi perlu saya sampaikan.
Jauhi berhutang, itu lebih aman. Pahit, tapi saya tetap harus menyampaikan. Tapi saya sampaikan boleh apa tidak? Boleh. Asal kita jangan sampai jatuh kepada dusta dan juga ingkar janji. Kenapa saya katakan ini? Dasarnya apa? Dasarnya Nabi sering berdoa. Nabi itu setiap hari doa. Didengar oleh Aisyah, doa apa yang sering didoakan Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thim wal magrom. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, ya, dari berbuat dosa dan terlilit utang atau sulitnya hutang. Doanya Nabi. Kenapa Nabi berdoa itu? Agar Nabi tidak terjerumus pada dosa. Dan banyak sekarang itu orang yang berhutang itu kadang-kadang berbohong dan mengingkari janji. Berarti benar kata Nabi. Gitu ya Bu ya. Jadi kita perlu pastikan bahwa ketika kita berhutang, maka kita harus pastikan kewajiban kita tunaikan. Kalau kita niat untuk membayarnya, Allah akan bayarkan. Betul? Kalau kita tidak niat membayarnya, mengundur, maka Allah akan musnahkan harta kita. Itu jelas. Ada pertanyaan dari saya nih. Ya, tadi ada beberapa prinsip itu ya dalam Islam terkait pengelolaan keuangan. Sebutkan satu prinsip, yang ada 5 tadi yang saya sudah sebutkan. 1, ayo, 1 saja. Jauhi berhutang tuh. Boleh dikasih hadiah. 1, jauhi berhutang. Ada lagi 2. 2, poinnya banyak tadi. Wah, lupa ini, nggak dicatat. Ya Bu, apa Bu? Sesuai kebutuhan. Yang keempat ya tadi ya. Ya, belanja sesuai kebutuhan. Yang kedua, ya silakan. Betul, dikasih hadiah Bu. Maju Bu. Ayo yang ketiga. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Yang keberapa tuh? Sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selama suatu bisa dimanfaatkan, tidak mesti membeli yang baru. Jangan memaksakan diri, masuk ke 2 ya. Yang lain, yang belum saya sebut. Tadi udah Bu. Apa Bu? Suami mencari nafkah buat satu keluarga. Untuk keluarga, tapi Bukan itu. Prinsip pengelola keuangan rumah tangga yang Islami itu, ayo Bu, tidak boros, tidak pelit. Ya, dikasih Bu. Nih, ayo Bu, yang pojok ini, yang pojok. Yang pojok. Iya. Nih, jadi kita kelola nih Bu ya. Contoh kita kelolanya seperti ini. Misalnya kebutuhan primer. Kebutuhan primer kita tadi makan, minum ya. Terus ada lagi tempat tinggal, misalnya sewa gitu ya. Itu 40% dari pendapatan. 40%. Masih ada sisanya berapa? 60. Kemana lagi nih 60%? Kebutuhan haji atau sekunder, seperti misalnya tadi wifi, misalnya telepon, listrik ya. Selain makan minum, oke? Itu misalnya 30%. Total berapa tuh? 70% ya. Yang ketiga 70% masih ada lagi, sisanya 30% lagi ya. Itu misalnya kebutuhan tersier atau tahsininya buat meningkatkan, melihat indah gitu ya. Skincare masuk kemana itu? Tersier, boleh, tersier ya. Tersier. Atau ada yang kebutuhan Bu, ada yang dia masuk kebutuhan, tergantung Bu. Bisa jadi dia masuk kebutuhan karena memang sudah memang dipandang cantik ya, boh ya dandan kan gitu. Iya kan? Gitu. Makanya dia masuk tingkatannya. Kan begitu, Bu? Iya enggak? Iya. Takut dulu kalau enggak. Iya. Jadi begitu, Bu ya. Jadi tergantung. Itu kita kasih 15%. Sisanya berapa?
30, 40, 30, 15. Sisanya berapa? 15% lagi, misalnya sedekah, hadiah, kita kasih 5. Tabungan 10. Masih ada tabung? Jangan semuanya tidak ada. Rencana masa depan, tabungan. Bisa tabungan haji, bisa tabungan umroh, bisa tabungan kurban, ya kan? Bisa tabungan apa lagi, Bu? Bisa tabungan jalan-jalan. Boleh nggak tabungan buat jalan-jalan? Boleh. Jalan-jalan kemana? Terserah ibu-ibu. Dalam negeri, luar negeri, boleh. Selama ada anggarannya. Dari mana? Dari tadi kita menyisihkan. Sehari 43.000 kali 1 tahun. Banyak nggak? Nyampe puluhan juta, ya kan? Iya, tadi harus diatur. Kenapa sih harus ngatur-ngatur? Perlu di manage dengan baik, dengan prinsip-prinsip tidak boleh mubazir berlebihan, tidak boleh pelit. Terus apa? Sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai di luar batas kemampuan kita yang menyebabkan keuangan kita gali lubang tutup. Itu skala prioritas tadi itu kita utamakan, gitu ya. Oke, masih banyak apa tinggal sedikit? Masih banyak. Yo, ada berapa tingkatan kebutuhan? Iya, Bu. Apa, Bu? Boleh, kasih, Bu. Maju ke depan, Bu. Iya. Ini yang sebelah kanan, ayo. Ya. Nah, alhamdulillah. Iya, ini bentuk rezeki dari tabaruk. Ya, alhamdulillah. Oke, kita butuh namanya sifat qanaah. Sifat qanaah. Ya, tidak usah banyak gaya. Cukup qanaah. Merasa cukup, puas. Kalau ibu punya sifat qanaah, ibu adalah orang yang paling kaya. Karena ibu punya semuanya. Karena merasa cukup. Kalau tidak merasa cukup, beli lagi, dan beli lagi. Ayo, kita bangun dalam diri kita sifat qanaah. Qanaah, merasa cukup. Berasal dari kata bahasa qanaah yaqna'u, kunu'an. Ya, ridho dengan pemberian Allah. Ridho apa tidak, Bu, sekarang ibu-ibu? Alhamdulillah. Dapat ilmunya. Kalau kita ridho berarti kita dapat ilmunya. Cahaya selalu di rumah ibu. Nggak pernah ngegerutu sama suami. Enggak, tuh bener berarti ibu-ibu dapat ilmunya. Qanaah terhadap pemberian Allah. Allah beri suami ibu. Jangan melihat yang lain. Alhamdulillah. Ridho yang sedikit, kurang dari cukup, tidak bergaya dengan suatu yang memang tidak ada. Ya, dan merasa cukup dengan yang ada, itu namanya qanaah. Jadi ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita tanamkan. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Ghina adalah hati yang selalu merasa cukup. Ayo kita punya ilmu ini, Bu. Bismillah. Kita punya ilmu ini, maka kita akan menguasai dunia. Karena kekayaan itu adalah yang sesungguhnya itu bukan kekayaan harta, tetapi kekayaan merasa cukup. Suami juga sama, anak juga perlu kita tanamkan juga qanaah di dalam berumah tangga. Nah, ini ada sedikit kata-kata yang bisa membuat kita itu tidak banyak gaya, atau sindiran buat yang banyak gaya. Misalnya nih, Bu, ada misalnya, kalau kamu kebanyakan gaya,
tapi tampang kamu bisa ngimbangin gaya, bisa jadi tekanan hidupnya berkurang. Bisa jadi banyak gaya, tekanan hidupnya banyak. Ini yang mahal itu memang gaya hidup, bukan kebutuhan hidup yang mahal itu. Kalau saya pernah belajar Ibu ya di pondok pesantren itu makannya itu tempe, ya makannya tempe gitu, nggak kalau makan daging itu paling seminggu sekali ikan gitu. Ibu jangan atuh, iya, atuh ntar jadi setahun sekali. Ya masa kemarin nggak makan daging. Iya Bu, itu benar Bu. Ya itu ayam juga sama, ya. Iya, alhamdulillah, gitu ya Bu ya. Jadi sederhana aja gitu Bu, kehidupan saya gitu ya. Jadi memang harus cara menghadapi itu memang kita qanaah tadi, qanaah. Ya siap-siap aja pokoknya kalau mau dapat rezeki harus siap-siap, niatnya kuatkan, ilmunya kuatkan lagi. Ntar ada pertanyaan siap dijawab. Rezeki dari Allah itu pasti sudah cukup untuk hidup gitu. Tapi tak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Betul apa tidak? Ini kan yang mulai istri dulu ini, ya kan? Misalnya tetangga punya A, ibu-ibu juga pengen punya A. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti ibu-ibu punya sifat qanaah luar biasa. Checklist nih. Ibu A, alhamdulillah. Ibu B, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ya, apa arti qanaah? Sebelah sini apa arti qanaah? Sebelah sini apa arti qanaah? Merasa cukup dan kaya. Iya, nggak apa-apa merasa cukup, merasa kaya, ya. Iya. Sini Bu. Masih ada lagi nggak Bu? Ada berapa Bu? 3 lagi. Oke. Benar kata Ibu tadi. Satu, kalau qanaah itu ya dia merasa cukup. Manfaatnya dia menjadi kaya. Nggak butuh yang lain. Betul nggak? Cukup udah kaya. Manfaatnya kita punya sifat qanaah kan itu salah satunya. Dunia seluruhnya. Ibu-ibu ini kan ilmunya berharga. Saya harap kepada ibu-ibu jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cukuplah dari banyak materi tadi. Sifat qanaah ibu punya. Sifat qanaah ibu punya. Ya. Kalau ibu udah punya, ke pengajian majelis taklim kemanapun jalannya tegak, cukup. Alhamdulillah. Iya. Orangnya pasti beruntung, betul nggak? Orang yang merasa puas tuh pasti beruntung. Makanya itu suami ibu-ibu beruntung punya ibu-ibu ini. Punya ibu-ibu yang ngaji, ya kan? Beruntung suaminya ini beruntung. Suami ibu-ibu beruntung punya ibu-ibu. Ya, karena punya sifat qanaah. Alhamdulillah. Pasti dia selalu bersyukur, betul? Syukurnya ada. Alhamdulillah. Jangan sampai pulang dari majelis taklim, ya, ada kata ah lagi. Ya,
Kalau sudah ibu-ibu qanaah, insya Allah terhindar dari sifat iri, terhindar dari sifat dengki, terhindar dari melihat nikmat orang. Insya Allah enggak. Dampaknya apa? Amalan ibu-ibu nggak akan habis. Karena kalau kita iri dengki, itu amalan kebaikan kita habis, Bu. Seperti kayu bakar, seperti api memakan kayu bakar. Ibu lihat kan, kalau kita taruh kayu bakar terus kita bakar, itu apinya kan lama-lama habis itu kayu bakarnya. Kebaikan ibu-ibu, sodako ibu-ibu kemarin habis gara-gara iri dengki. Terus gimana? Ya sudah, kita merasa cukup aja. Ketika melihat nikmat orang lain, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada tetangganya berangkat umroh, Alhamdulillah. Ada tetangganya beli rumah, Alhamdulillah. Iya, panas yang ada ya, Bu ya. Jangan, Bu, jangan. Nanti kebaikan ibu habis. Kemarin ibu pahala sedekah A, B, C, D hilang. Pas menghadap Allah sudah keadaan merugi. Jangan sampai. Insya Allah. Ya, jangan dikeluarin lagi ini, Bu. Ini cahaya. Saya menularkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu jangan pantulkan lagi, tapi boleh dipantulkan ke suami, ke yang lain. Asal jangan dikeluarin. Ya, karena ini cahaya Allah yang akan menerima ilmu dari yang saya sampaikan ini, termasuk usikum ya, saya pribadi juga sama. Ya, jangan dipantulkan lagi, jangan dikeluarkan. Kalau dipantulkan ke orang lain dalam rangka memberikan manfaat, boleh. Tapi kalau kita keluarkan, nggak kita amalkan ini, jangan. Cukup. Gitu ya, Bu ya. Sehingga kalau sudah terjadi tidak ada iri dengki, akan ada pertolongan, tolong menolong antar tetangga, bahu membahu. Gitu ya. Tidak ada yang munafik. Alhamdulillah. Oke. Tadi ada keberuntungan yang didapat dari sifat qanaah. Siapa yang bisa menjawab apa manfaat punya sifat qanaah? Ayo. Apa, Bu? Manfaatnya kita punya sifat qanaah ada akan tadi Ibu apa tadi, Bu? Rezeki dari Allah cukup untuk hidup. Dengan kita punya rasa puas, rezeki dari Allah cukup untuk hidup. Enggak, Bu. Iya. Betul, Ibu. Ya, mangga, Bu, maju ke depan, Bu. Ini alhamdulillah. Ini mana? Ayo yang sebelah sini. Bersyukur, Bu. Ayo, Bu, bersyukur, Bu. Bersyukur. Satu lagi. Tuh. Udah, Bu, udah. Kata dulu. Sisanya ntar satu lagi. Ya. Ya. Baik, itu prinsip-prinsip yang harus kita terapkan. Ya. Ya, Bu ya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, silakan. Enggak, tinggal satu yang mau nanya. Ini, Bu, ayo, Bu. Ibu di sini, Bu, biar terdengar. Ibu nggak apa-apa, Bu, di sini, Bu. Kan kata Ustaz, kita nggak boleh iri ya. Tapi gimana kalau misalnya kita iri melihat saudara kita atau tetangga kita berangkat umroh gitu? Enggak gitu, Pak Ustaz. Gimana gitu, maksudnya kalau kita pengen gitu, gimana gitu caranya? Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Ada lagi? Bu Ade mau nanya? Ayo, Bu Ade. Ini saya save dulu ya. Sini, Bu.
Ini Pak Ustadz, tadi kan kata Pak Ustadz, kalau harta anak bisa menjadi harta orang tua atau ibunya. Nah sekarang kebalikan, kalau misalkan orang tua yang punya masih termasuk anak, boleh nggak? Enggak, maksudnya kita punya nih orang tuanya, terus anaknya termasuk harta anaknya juga apa enggak? Ya, kita lihat. Ya, ada lagi nggak? Makasih Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan mengenai waris. Mengenai waris ini, orang tua itu meninggalkan waris rumah. Dia mempunyai 5. Yang 3 sudah punya rumah semua, yang 2 belum. Nah, yang 1 dia tinggal di rumah waris itu. Apakah menurut Islam yang 1 itu hukumnya haram tanpa ada yang 3 itu kurang ridho sama saudaranya? Dan apakah yang tinggal di dalam yang menempati rumah itu, apakah dia harus membayar seperti dia mengontrak? Ya, saya mohon solusinya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah iri itu boleh ya di dalam orang atau tetangga atau saudara yang umroh? Jadi ada 3 yang perlu kita perhatikan untuk dalam hal ini iri ya, 3 yang dibolehkan. Salah satunya itu kita pastikan bahwa kita tidak iri terhadap nikmat selain kebaikan. Itu yang perlu kita pastikan. Apakah kebaikan atau nikmat saudara kita, tetangga kita itu terkait nikmat materi atau non ibadah gitu ya, atau bukan? Tapi kalau misalnya dalam hal ibadah itu dibolehkan. Doa buat kita, semoga kita juga bisa umroh. Begitu Bu ya. Jadi dibolehkan. Kalau misalnya, ya artinya positif itu artinya gini, dia punya harta digunakan untuk infak, digunakan untuk haji, digunakan untuk umroh, kita iri terhadap perbuatan baik itu, dibolehkan karena dia telah mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, salah satunya umroh. Jadi dibolehkan gitu ya. Terus yang kemudian, kalau misalnya ini ya Bu ya, tadi dalam hal harta yang digunakan untuk di jalan Allah, atau ada orang yang memang ilmunya bermanfaat terus kita iri, ingin bisa seperti dia, dibolehkan. Kita ingin seperti dia, ilmunya bermanfaat, itu dibolehkan. Gitu ya Bu ya. Jadi dalam orang yang kita irikan itu dia punya harta dan hartanya digunakan untuk menegakkan agama Allah, menginfakkan di jalan Allah, itu dibolehkan. Atau kita iri dengan orang yang pinter, ilmunya bermanfaat, itu juga dibolehkan, sehingga dia mengajarkan kepada orang banyak. Terus kemudian yang berikutnya itu terkait harta orang tua pada anaknya gitu ya. Jadi anta wa maluka li abika, dasarnya itu kamu dan orang anta wa maluka kamu ya, anak itu dikatakan kepada kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu, begitu kan? Itu. Sedangkan misalnya orang tuanya punya, apa termasuk harta anaknya juga? Tidak. Gitu ya. Tapi pada dasarnya ya, ketika orang tua itu membutuhkan, anak itu wajib memberi. Itu karena memang pada dasarnya itu juga harta orang tua. Tapi kalau hitungan zakat ya, misalnya itu kan orang tua punya harta sekian, terus anaknya juga punya sekian, ya nggak bisa digabung karena kepemilikannya beda gitu ya Bu ya. Misalnya harta anak punya emas, orang tua punya emas, ya kalau digabung ya nggak bisa begitu. Ya kepemilikan ibu aja yang sudah mencapai nisab, misalnya tadi 150 gram emas, sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Terus yang ketiga tadi masalah warisan. Nah, warisan ketika ada sudah meninggal, misal suami istri meninggal suaminya, berarti sudah jatuh itu harta warisan.
Tinggal itu dimusyawarahkan. Ya, duduk, haknya seberapa? Hak, kalau misalnya dia meninggalkan anak, istrinya dapat 1/8, ada anak, sisanya buat anak. Jadi 1/8 itu punya hak rumah. Di dalam rumah itu 1/8-nya punya istri, sisanya punya anak. Ternyata kata ibunya, ya sudah, yang terakhir di sini gitu, atau bukan ibunya saja tapi kesepakatan yang terakhir di sini ya boleh. Gitu, yang belum punya rumah misalnya di sini boleh sesuai kesepakatan bersama. Tetapi itu tadi di garis bawahi bahwa rumah itu nggak bisa diakui milik sendiri. Mila punya si A, nggak bisa karena 1/8-nya ada hak ibu. Gitu ya Bu ya. Sisanya hak anak. Ya, jadi masih punya hak orang lain di situ yang ya terus gimana yang belum punya rumah? Ya nggak ada bayar-bayar di situ. Ya kan keluarga nggak usah bayar-bayar kan keluarga kan Bu ya. Iya. Maksudnya kan Pak Ustaz, yang 3 itu ada salah satu yang dari Jo, maksudnya apakah yang tinggal situ menempati situ hukumnya haram apa tidak menurut Islam ya sesuai? Oh gitu. Tidak haram karena dia punya hak juga gitu ya Bu ya. Dia punya hak. Misalnya anaknya itu kan haknya banyak Bu. Misalnya 1/8 punya orang tua, sisanya kan banyak. Oh, orang tua udah meninggal. Ya berarti punya anak. Ya misalnya anaknya laki-laki apa perempuan Bu? Yang tinggal di situ perempuan apa laki-laki? Laki semua. Oh laki-laki semuanya. Berarti sama. Kepemilikannya sama. Misalnya di situ, misalnya Bu ya, kan bagiannya sama. Kalau misalnya ada sisa harta dari tadi 1M, 250 jutanya buat 1/8 buat orang tuanya, sisanya itu buat anak-anaknya. Gitu ya. Nah berarti kan kalau anak laki-laki sama gitu, misalnya anaknya ada satu ya 500 juta dibagi 2 gitu kan, gitu sama bagiannya anak laki-laki itu gitu Bu ya. Kalau misalnya tadi 2M ya, harga rumah itu misalnya tadi 2M ya, 1/8 punya istrinya ibunya 250 juta nilainya, sisanya kan 500 juta buat anaknya yang laki-laki, 250 juta lainnya buat anak perempuan. Kalau ini tadi kan ibunya udah tidak ada gitu ya, bapaknya tidak ada, adanya anak laki-laki semuanya itu, dan itu punya hak orang lain. Nah itu diambil musyawarah di situ Bu, musyawarah ya, bangun musyawarah yang baik. Jawabannya adalah misalnya sudah kamu tempati ini. Kalau misal ada yang nggak ridho gimana gitu ya, pertanyaan ibu tadi. Kalau tidak ridho selesaikan dengan baik. Apakah perlu dibayar berapa gitu ya Bu ya, perlu dibayar berapa harganya, karena dia punya hak. Nggak bisa nilainya utuh karena dia sudah punya hak. Boleh, tapi yang itu udah menjawab belum? Dia hukumnya kata Ustaz boleh nggak haram. Tapi maksud sebelah ini istrinya itu katanya dia tidak menikmati yang dari suaminya, sedangkan yang di rumah itu kata menikmati rumah itu, sedangkan rumah itu belum dipecat. Karena istri memang nggak dapat hak. Iya, udah selesai masalah. Kalau dia nggak emang dia nggak dapat hak, ya kan? Karena sudah ada anak. Ngerti nggak? Iya, karena sudah ada apalagi anaknya laki-laki, ya kan? Berarti yang lain sudah tidak dapat semuanya. Udah selesai masalah. Ya udah, kalau misalnya nggak ridho nggak jadi masalah, lanjutkan aja. Kalau yang nggak ridho istrinya, ya nggak jadi masalah. Beda kalau yang nggak ridho ahli waris dulu nih, yang paling kuat ahli waris Bu. Ahli waris paling kuat ini mah. Ahli waris Bu RT itu anak-anaknya yang paling kuat. Nggak mungkin ibu-ibu yang lain kan gitu. Itu aja, ya kan? Iya Bu ya. Ya iya, makanya kalau kita sayang ternyata besok nggak ada umur, nggak disedekahkan, yang menikmati ahli waris. Asal jangan berantem, jangan berebut, karena masalah harta bisa jadi pertikaian ini mah. Apa? Betul.
Oleh karenanya kita perlu mengerti. Agar apa? Agar perlu mengerti agar tadi ada yang tidak memakan hak orang lain. Gitu ya Bu ya. Ibu jadi nggak perlu dikhawatirkan, nggak jadi masalah karena yang misalnya yang tidak ridho itu adalah istrinya, itu tidak jadi masalah karena bukan ahli waris. Iya, nggak haram. Lanjutkan begitu. Alhamdulillah semuanya terjawab ya Bu ya. Dan jam menunjukkan 14.36. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan, bisa tanya jawab via WA atau bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya, iya, mudah-mudahan dapat door prize lagi ya Bu ya. Kita cukupkan dengan berbaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.